Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya mau berbagi tentang bagaimana cara untuk menginterpretasikan nilai analisa gas darah. Kunci yang pertama, jadi teman-teman juga kan sudah belajar di kampus, teman-teman juga sudah sedikit lebih tahu lah. Mungkin cara ini kalau menurut saya sih lebih cepat untuk ditangkapnya, tapi ya tergantung sama teman-teman seleranya pakai mana, ya silahkan menggunakan pakai itu. Intinya yang termudah saja buat teman-teman. Jadi dalam analisa gas darah, interpretasinya kuncinya itu yang pertama ada di pH. Jika pH kurang dari 7,35, untuk nilai normalnya saya yakin teman-teman sudah pada tahu ya. Untuk pH itu nilai normal 7,5 sampai 7,45, PaCO2 itu 35 sampai 45, HCO3 22 sampai 26. Jadi kunci dalam analisa gas darah itu sebetulnya ada di pH. Jika kita sudah ketahui pH-nya itu kurang dari 7,35, maka dia disebut dengan asidosis. Jika lebih dari 7,45 maka disebut dengan alkalosis. Jika dalam rentang normal, batas normal, disebut dengan netral atau normal. Netral. Oke. Sedangkan yang kedua, PaCO2 sama HCO3 ini adalah pengikutnya dari si pH. Dikatakan respiratorik jika pH dan PCO2 atau PaCO2 ini sama, artinya sama-sama asidosis, sama-sama alkalosis. Yang perlu digarisbawahi adalah jenis PaCO2 ini semakin tinggi nilai PaCO2, maka semakin asam atau asidosis. Berarti dia semakin sebaliknya ya, semakin rendah nilai PaCO2 atau PaCO2, berarti dia semakin basa atau alkalosis. Nah, yang ketiga, HCO3 ini sama dengan pH. Jika dia rendah atau di bawah dari 22 maka dia bersifat asidosis. Ketika dia lebih dari 26 maka dia alkalosis. Oke, itu kunci yang pertama, jadi pH sebagai patokan. Kunci yang kedua, jika pH dan PaCO2 sama, misalkan dia sama-sama asam atau basa, jadi asam atau basa, alkalosis atau dososis, maka dia respiratorik. Oke ya. Jadi saya ulangi lagi, jika pH dan PaCO2 atau PCO2 itu sama-sama asam atau sama-sama basa, maka ia respiratorik. Oke ya. Jadi nih misalkan pH-nya 7,34, berarti kan dia asidosis. Terus PaCO2-nya dia 46, maka kan dia juga asidosis, karena ingat semakin tinggi PaCO2 maka semakin asam. Jadi sama-sama asam berarti asidosis respiratorik gitu ya. Yang kedua, jika pH dan HCO3 sama dengan asam atau basa, maka ia metabolik. Oke, jadi keterangan seperti itu. Terus yang ketiga, jika pH dan atau PaCO2
dan atau HCO3 sama-sama asam, yang diambil adalah nilai pH dan PaCO2. Oke. Jadi kalau misalnya dalam satu nilai itu, misalkan dia pH-nya 7,34, PaCO2-nya 46, HCO3-nya 21, maka dia kan semuanya bersifat asidosis semua. Maka yang diambil untuk menentukan respiratorik atau metaboliknya yaitu nilai pH dan PaCO2. Jadi urutannya pH 23. Oke. Ya, terus yang nomor 4, jika pH normal. Nah, jika pH normal, maka kita wajib untuk menentukan apakah dia condong ke alkalosis atau dia condong ke asidosis. Caranya adalah 7,35 garis sampai dengan 7,45. Berarti garis tengahnya adalah 7,40. Nilainya jika kurang dari 7,40 maka dia asidosis. Jika lebih dari 7,40 berarti dia alkalosis. Jika 7,40 pas, maka diambilnya itu alkalosis. Oke ya, paham ya sampai sini ya. Jadi pH nilai normalnya dihafalin dulu 7,35 sampai 7,45, PaCO2 atau PCO2 35 sampai 45, HCO3 22 sampai 26. Untuk PaCO2 ini dia kebalikannya dari pH dan HCO3. Apabila PaCO2-nya ini semakin tinggi nilainya dalam batas normal ini jadi 46 ke atas, maka dia semakin asam. Jika kurang dari 35 maka dia basa. Ketentuan selanjutnya, jika pH dan PaCO2 sama-sama asam atau sama-sama basa maka ia respiratorik. Jika pH dan HCO3 sama-sama asam atau basa berarti dia metabolik. Jika pH atau PaCO2 atau HCO3 sama-sama asam atau basa dalam nilai yang sama, maka yang diambil adalah nilai pH dan juga PaCO2. Jika pH normal, maka kita harus menentukan garis tengahnya, dia condong ke arah asidosis atau dia condong ke arah alkalosis. Oke, selanjutnya tentang terkompensasi tidak terkompensasi ya. Jadi jika pH normal, garis lagi, berarti pasti terkompensasi. Tulisannya jelek nggak apa-apa ya. Jika pH normal pasti terkompensasi dalam rentang 7,35 sampai 7,45 berarti dia terkompensasi. Oke, bisa dipahami ya. Jika pH dan PaCO2 dan HCO3 semuanya abnormal, artinya pH-nya tinggi, PaCO2-nya tinggi, HCO-nya tinggi atau sama-sama rendah atau kombinasi dari itu, maka ia disebut dengan terkompensasi sebagian. Oke ya. Jadi kalau jika pH-nya normal pasti dia terkompensasi. Jika pH, PaCO2, HCO3 nilainya sama-sama dan dia abnormal, maka ia terkompensasi sebagian. Jika pH abnormal, PaCO2 atau HCO3 ada yang normal, maka tidak terkompensasi. Oke ya.
Jadi ada yang bahasa terkompensasi penuh, ada tidak kompensasi penuh, ada yang terkompensasi sebagian dan lain sebagainya. Jadi intinya ada 3 itu. Jika pH normal pasti terkompensasi, apapun itu 7,35 sampai 7,45 maka terkompensasi. Jika pH atau PCO2 dan HCO3 itu semuanya abnormal, baik itu atas bawah, ada yang asam, ada yang asid, ada yang alka, intinya dia tidak normal, maka dia terkompensasi sebagian. Tapi jika pH-nya dia abnormal, misalkan 7,36 7,34 atau 7,46 ke atas, yang dia mengacunya abnormal baik itu asidosis maupun alkalosis, tapi PCO2 atau, jadi bukan dua-duanya ya, PCO2 atau HCO3 nya itu dalam batas normal, maka tidak terkompensasi. Oke, sampai sini paham? Contohnya 7,36 31 12, berarti dia normal, berarti dia bersifat asam, bersifat alka. Terus dia di sini 12 itu berarti dia asid, berarti dia normal, asid sama alka, berarti normal. Karena 7,36 ini condongnya ke asidosis, berarti dia asidosis metabolik terkompensasi. Kenapa kok asidosis? Karena dia condongnya ke asidosis. Ketika di asidosis, yang asidosis mana? Yang lainnya itu di HCO3. Yang perlu diingat ini, 31 nilai normalnya kan 35, berarti dia sifatnya alka karena dia kurang dari angka normal. Oke, selanjutnya kita kasih soal lagi. Oke, jadi kita latihan dulu. pH-nya 7,59, PaCO2-nya 59, HCO3-nya 31. Coba dihitung dulu ya. Oke, sudah. Oke, cepet banget ya. Jadi jawabannya adalah alkalosis metabolik terkompensasi sebagian. Kenapa dia alkalosis? Alkalosis karena pH-nya itu lebih dari 7,45, maka dia disebut dengan alkalosis. Selanjutnya lihat di PaCO2-nya. Di PaCO2-nya itu 59, berarti dia lebih dari 45, artinya dia asam. Yang perlu diingat lagi adalah semakin tinggi nilai PaC2 maka dia semakin asam, semakin rendah nilai PaCO2 maka dia semakin basa atau alkalosis. Selanjutnya lihat di HCO3. HCO3 nilai normalnya berapa? 22 sampai 26, maka 31 dia bersifat alka, berarti dia metabolik. Ketika pH dan HCO3 itu sama-sama alkalosis, maka dia metabolik. Atau ketika pH dan HCO3 sama-sama asidosis, maka dia asidosis metabolik. Benar sekali. Ketika pH dan PaCO2 sama-sama asam, maka dia asidosis respiratorik. Ketika pH dan PaCO2 sama-sama alka, berarti dia alkalosis respiratorik. Ketika pH, PaCO2, HCO3 salah duanya ini sama-sama mengikuti pH, maka ia dipasangkan antara pH dan juga PaCO2. Berarti masih ingat ya yang tadi ya. Kenapa dia terkompensasi sebagian? Karena pH-nya ini tidak normal, PaCO2-nya tidak normal, HCO3-nya tidak normal.
Ketika pH-nya normal maka ia terkompensasi. Salah satu PaCO2 atau PCO2 atau HCO3-nya ini salah satu ada yang normal saja, maka dia tidak terkompensasi. Oke, next ya. 7,20 PaCO2-nya 51, HCO3-nya 23. Hitungan 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, jawabnya berarti asidosis respiratorik tidak terkompensasi. Oke. Kenapa asidosis? Jelas. Oke ya. 7,20 berarti dia kurang dari 7,35. Berarti dia asidosis. Kenapa dia respiratori? Karena nilai PaCO2-nya ia bersifat asam atau asid atau asidosis. Oke. Kenapa dia tidak terkompensasi? Karena ada nilai normal di HCO3. Oke, sampai sini sudah paham belum? Oke ya. Next, satu lagi. 7,41 PaCO2-nya dia 31, HCO3-nya dia 18. Oke, 10 hitungan lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Jawabannya adalah alkalosis respiratori terkompensasi, atau bisa ditambah plus penuh, terkompensasi penuh gitu kalau ada jawabannya sama aja ya. Jadi kenapa dia alkalosis? pH dia normal. Oke, kenapa dia alkalosis? PaCO2-nya dia asam atau alka? Dia asidosis atau dia alkalosis? Dia alkalosis. Nilai normalnya berapa? 35. Dia kurang, berarti dia alkalosis. Semakin tinggi nilai PaCO2 maka dia semakin asam. Semakin rendah nilai PaCO2 maka dia semakin alka ataupun basa. Satunya HCO3-nya dia alkalosis atau asidosis? Asidosis karena turun ya. Kan nilainya normalnya 22 sampai 26, dia 18, berarti dia asidosis. Oke. Kenapa kita milih respiratori? Kenapa kita nggak milih metabolik yang sesuai dengan HCO3-nya? Kembali lagi di nilai pH. Rentangnya 7,40. Kesana alka, kesini asid. Berarti dia alka. Alkalosis respiratorik terkompensasi karena nilainya normal. Gampang banget kan, cuma 10 detik kalian sudah bisa menginterpretasikan nilai analisa gas darah. Gimana? Masih sulit? See you. Jangan lupa belajar. Intinya sukses baik itu dalam pelajaran ataupun
apapun itu ya. Yang pertama adalah kalian belajar dengan tekun, yang kedua adalah berdoa, yang ketiga refreshing. Jangan lupakan refreshing. Kalau misalkan otak sudah penat, ya udah istirahat dulu, jangan terlalu dipaksakan. Oke, baiklah, silakan kalian belajar sendiri. Jika ada yang ditanyakan silahkan DM saja, ataupun jika kalian merasa bingung ataupun apa, silahkan komentar aja, suka-suka kalian lah. Dan jangan lupa untuk men-share kebaikan-kebaikan di video ini. Kalau misalkan ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.